sidang Jemaat yang kasih Yesus Kristus, Majid Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah online pada pagi ini, dan kepada segenap anggota jemaat serta simpatisan serta para tamu yang baru pertama kali beribadah online pada saat ini. Dan kembali mengingatkan, kami mengatakan kembali kepada warga jemaat semuanya bahwa untuk mendata, memasukkan jumlah peserta, jumlah kehadiran di dalam komentar Facebook yang Bapak Ibu tayangkan pada saat ini. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Thomas Rajo Priartono sebagai pendeta jemaat. Untuk itu, marilah kita memulai kebaktian kita ibadah online pada pagi ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan PKJ 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Nas pemimpin terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikianlah nas pemimpin kita, dan kita juga akan bersama menghayati hukum Allah yang terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 39. Katakan begini: jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum Allah, dan kita memuji Tuhan dari kumpulan buka gelap PKJ 45. Kau
mempersiapkan diri kita secara pribadi untuk mengaku dosa di hadapan Allah. Kita percaya bahwa pengampunan itu berasal dari Tuhan saja. Maka biarlah kesempatan ibadah minggu pagi ini kita membuka hati kita untuk bisa dikoreksi dan bahkan memohon Tuhan menerima pengakuan dosa kita untuk diampunkan. Kita akan mengucapkan pengakuan dosa secara bergantian. Marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa muda. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkau Tuhan Allah. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan sebagai berita anugerah pengampunan buat kita, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya setiap detik waktu berjalan, kami telusuri, kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan ya Bapa. Engkau menuntun kami dan menjagai kami dalam kehidupan beriman kami, bahkan boleh membuat kami terus mengembangkan kesaksian iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan selalu mengalami penguatan iman oleh firman Tuhan. Biarlah saat ini juga kami mengalami itu. Firman Tuhan menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami melakukan yang Bapa inginkan. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Mari bersama kita memperhatikan dan saya akan membacakan buat kita. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai
Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam luka. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Shalom saudara Bapak Ibu sekalian. Seratus langkah akan dimulai dari satu langkah pertama. Tetapi seberapa banyak orang menghargai langkah pertama itu? Kalau kita perhatikan, kebiasaan kita selalu melihat yang besar di depan sebagai target tujuan. Bahkan meragukan diri sendiri ketika bertanya, dapatkah sampai ke 100 langkah di depan? Padahal dia sudah melangkah di langkah-langkah awal.
Di sini saya akan mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mengakui setiap kita adalah pribadi yang harus bersyukur setiap waktu atas apa yang bisa dan sudah kita lakukan. Sesuatu yang baik, walaupun masih tahap awal, masih kecil, masih sederhana, bahkan mungkin untuk bermanfaat masih terbilang terbatas. Alkitab mengatakan orang yang setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara besar. Mengingatkan kalau kita itu punya kemampuan, kita bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin di awal tidak mungkin, mustahil. Tetapi kemudian kita mulai menampakinya dengan mengerjakan tahap demi tahap. Memang betul Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang terbiasa dibentuk untuk mengejar target-target yang besar di depan, mimpi-mimpi yang besar di depan, bahkan harapan-harapan yang besar. Tetapi apakah dia mau memperhatikan langkah-langkah awal ketika ia sudah memulai menggapai mimpinya itu? Bapak Ibu Saudara, kita mungkin mendengar istilah prestasi, kata prestasi, yang dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil yang telah dicapai. Betul, kalau bicara hasil berarti kan pada akhirnya dalam proses upayanya. Tetapi saya justru akan mengajak kita dalam setiap detik-detik tahap-tahap itu menuju ke sebuah hasil akhir. Ada juga hasil dari tahap-tahap itu sendiri, yang saya katakan juga sebagai sebuah prestasi atau awal pada prestasi yang besar sebagai tujuan akhir. Selamat saya ucapkan buat anak-anak yang telah dinyatakan naik kelas SD, SMP, SOTA, bahkan yang bisa lulus lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan yang akan kuliah atau yang tamat kuliah. Selamat oleh karena ternyata anak-anak telah menggapai prestasi, hasil akhir yang dinyatakan naik kelas atau lulus. Tetapi godaan terbesar pada diri seorang anak adalah dia hanya melihat hasil akhir. Naik kelas enggak ya? Lulus enggak ya? Tetapi proses tahap-tahap untuk mencapai itu sebenarnya ada bagian-bagian keberhasilan kecil, prestasi-prestasi kecil. Sebutnya ketika dia bisa mengerjakan ujian demi ujian mata pelajaran, itu sebuah prestasi tersendiri. Bahkan bisa belajar di jam-jam yang ada, itu prestasi tersendiri. Jadi saya akan mengajak kita seperti yang saya sebut di awal, prestasi itu bukan hanya pada hasil akhir, tapi dalam proses itu juga ada, walaupun memang targetnya pada akhirnya juga. Kita tahu pendiri Facebook, salah satu situs jejaring sosial nomor 1 di dunia, Mark Zuckerberg. Hasil yang dia capai membuat banyak orang merasakan manfaatnya dalam hal berkomunikasi. Tetapi prosesnya tentu tidak mudah sampai ke sana. Ada tahapan-tahapan yang dia sudah lakukan. Begitu juga pendiri sekaligus penemu Apple komputer, Steve Paul Jobs, yang kita bisa gunakan beberapa bagian hasilnya selain komputer adalah smartphone. Kita juga tahu pendiri Microsoft, perusahaan perangkat lunak terkemuka, Bill Gates, dan nama-nama lain yang kita sebut, yang kita bisa merasakan manfaat. Tetapi tahukah kita, Bapak Ibu Saudara, tahapan-tahapan itu dilalui
dengan perjuangan, dengan upaya. Bahkan juga ketika bisa merasakan proses yang baik, yang berhasil demi tahapan itu, sesuatu yang harus dihargai sendiri. Nah, saya akan mengajak kita melihat pada kisah bacaan kita Abraham. Apa hubungannya dengan Abraham? Apa kaitan dengan bacaan kita, Bapak Ibu Saudara? Apa prestasi Abraham? Apa kelebihan Abraham? Kalau tadi kita sempat menyebut prestasi anak-anak sekolah, bahkan juga penemu atau pendiri sebuah karya produk yang kita bisa rasakan manfaatnya. Apa karya Abraham? Apa yang kita bisa rasakan manfaat dari hasil kehidupan Abraham, Bapak Ibu Saudara? Ada satu yang hilang dalam kebersamaan kita sebagai umat beragama, menunjukkan satu kepribadian yang setia kepada Allah. Itu harus menjadi sebuah prestasi hidup kita. Dan ternyata itulah yang Abraham telah lakukan. Dia telah tunjukkan karya Abraham dalam bacaan kita dipuji oleh Allah sebagai seorang yang takut akan Allah. Ayat 12. Sebuah karya dianggap baik ketika memang mendapat penerimaan dari banyak orang. Seorang disebut baik ketika memang diterima dalam sebuah kebersamaan, itu baik karena bermanfaat, menginspirasi. Abraham disebut takut akan Allah. Dia dinilai baik oleh Allah. Dia dipuji oleh Allah. Dan itu kalau disebut prestasi, saya bisa menyebut itu prestasi di hadapan Allah. Hidup Abraham belum selesai dalam prosesnya. Dia terus berjalan dalam proses waktu demi waktu untuk menjadi satu pribadi yang Allah inginkan. Tetapi dalam mencapai akhir hidup yang sungguh berkesan bagi Allah, prestasi hidup Abraham juga telah ditunjukkan dalam satu peristiwa demi peristiwa, persoalan demi persoalan yang Abraham hadapi. Jadi kalau kita bilang hidupku ini baik tidak ya di hadapan Allah, itu bukan soal nanti pada akhirnya disimpulkan oleh Allah. Justru Allah ingin melihat baik atau tidaknya diri kita. Dipandang Allah berprestasi atau tidak misalkan, itu bukan soal akhirnya nanti kesimpulannya, tetapi di setiap saat diri kita merasakan hidup ini dengan segala dinamika yang ada, bahkan pergumulan kita, disitulah kita bisa mengakui kerinduan Allah. Bagaimana kita ingin dinilai juga baik dan berprestasi. Allah ingin menilai kita. Walaupun jujur Bapak Ibu Saudara, nggak sanggup kita memenuhi apa yang Allah inginkan untuk dinilai sebagai yang baik, karena kita orang yang tidak sempurna, kita orang yang terbatas. Tetapi jujur juga Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah pekerjaan, sebuah instansi, adakah seorang karyawan pasrah ketika dia seolah bilang rendah hati, bos, saya mah gak bisa jadi orang yang terbaik di perusahaan ini, saya punya keterbatasan, punya kelemahan. Seolah kita minta dihargai, dimaklumi akan diri kita dengan segala keterbatasannya itu. Pertanyaannya, apakah bosnya mau tahu, Bapak Ibu Saudara? Apakah atasan Anda mau tahu? Saya harus katakan, nggak mau tahu. Prestasi itu mutlak ditunjukkan. Kalau nggak bisa, keluar. Kalau nggak bisa, resign. Mindset kita dalam memandang setiap saat, dalam tanggung jawab kita memang ternyata hadirkan prestasi, sesuatu yang baik
yang akan dinilai baik oleh orang sekitar kita, atau dalam hal pekerjaan atasan kita misalnya, atau bagian HRD. Nggak ada tawar-menawar. Seorang pelajar pun ketika dia sekolah, dia akan bilang, guru, Bapak Ibu, saya nggak bisa belajar dengan baik, saya punya kelemahan. Jadi kalau saya nilainya jelek di bawah standar, maklumi. Nggak mau tahu. Kamu harus punya prestasi minimal di atas rata-rata nilai sekolah. Jadi kalau dalam keseharian kita, tanggung jawab kehidupan ini dalam sebuah pekerjaan, pendidikan, bahkan dagang, kita dituntut sebuah prestasi, sesuatu yang baik dari diri kita. Maka wajar dalam hidup ini Allah menginginkan itu juga, tetapi bukan akhir nanti. Disimpulkan setelah kita akhirnya akan mati, tetapi di saat-saat waktu berjalan, hari demi hari, Dia mau menilai kita dan bersiap untuk dinilai. Sesuatu yang mungkin membuat kita nggak nyaman, tetapi jujur juga kalau kita katakan saat kita bisa menemukan satu produk misalkan yang kita bilang yang oleh pabriknya, bagian QC-nya ini oke, nggak reject, gunakan, jual, kita akan mengatakan saya mendapat manfaat yang baik dari produk ini, dan kita senang, Bapak Ibu Saudara, dan kita akan pegang produk itu terus atau beli dalam bagian-bagian lain. Kita yang bisa mengatakan ini baik karena bermanfaat. Ini bisa menunjang kehidupan keseharian saya misalnya. Itu sebuah prestasi dalam bidang-bidang yang memang ada dalam kehidupan kita. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, ternyata sosok Abraham dipandang berprestasi. Dia baik dalam sikapnya. Apa Allah menginginkan satu pribadi itu baik ketika memang ada kesetiaan di hadapan Allah. Pribadi yang setia kepada Tuhan Allah. Jadi kalau kita bilang kesetiaan itu kan bukan produk, nggak bisa dinilai, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan ingin melihat kesetiaan sebagai sebuah karya kehidupan Anda setiap saat. Dan kesetiaan ini sesuatu yang penting. Dan dimanapun juga kita menemukan dalam kitab suci kita, tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Yesus pun adalah sang setia, tokoh kesetiaan di hadapan Allah. Itu bahkan lawan dari itu tidak setia ada juga. Mari saya sebut misalkan Yudas Iskariot. Dia nggak setia, dia nggak berprestasi di mata Yesus, dia gagal. Petrus, dia pernah mengalami, dia nggak setia, dia menyangkal Yesus, tapi dia belajar dari itu, dia mau kembali setia menggembalakan domba-domba Yesus. Jadi mari secara umum dalam kitab suci kita, pemahaman teologis kita, kesetiaan itu bagian penting dalam hidup beragama kita, menyembah Allah. Dan Abraham telah mendirikan tonggak kesetiaan dalam bacaan kita sebagai seorang yang menyembah kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, mudahkah setia itu? Mampukah kita tetap setia kepada Allah, Bapak Ibu Saudara? Atau sebaliknya ternyata kita boleh hebat dan pintar dalam pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita, tapi dalam kehidupan beragama kita, kita bukan orang yang setia kepada Allah. Miris memang. Sama halnya seorang anak ya, remaja, kepada teman sahabatnya baik banget, bahkan mau berkorban, disuruh apa dia kerjakan. Di rumah cuma disuruh cuci piring aja, beratnya benar. Disuruh bantu orang tua, banyak alasan.
Bahkan tidak jarang sikapnya nggak bersahabat kepada orang tua. Ya ini umumnya apa yang menjadi keluhan orang tua terhadap anak remaja. Jangan katakan, wahai anak remaja, saya kan masih remaja. Apakah betul karena usia itu Anda nggak boleh setia kepada orang tua? Perhatikan. Kepada orang lain kita begitu setia untuk mau berkorban, menolong, membantu dan segala macam bentuk kebaikan. Tapi kepada orang yang di rumah, kepada keluarga misalkan saudara sendiri, sepertinya berat. Ada apa? Kenapa begitu? Karena pencitraan. Biar dilihat baik. Kalau memang begitu, biarlah juga dilihat baik oleh orang terdekat Anda, keluarga, orang tua, saudara kandung misalkan. Abraham setia, tetapi tidak semudah itu dalam tahapan satu persoalan hidup Abraham untuk setia kepada Allah. Apa Bapak Ibu Saudara? Dalam satu kehidupan proses waktu yang dia jalankan, dia pernah mengalami kerinduan yang amat sangat punya anak dari rahim Sarah. Dia mendengar janji Allah akan punya anak, tapi dia belum melihat itu. Dia punya harapan tinggi sampai dia diberikan Hagar untuk memiliki anak. Kemudian ketika Allah menggenapkan janji keturunan buat Abraham, Ishak lahir dari orang yang dicintai, Sarah. Tentu dia sangat senang dan bersukacita. Tapi seketika itu juga dalam pertumbuhan kehidupan anak yang dicintainya, Ishak, Allah meminta korbankan dia. Seolah hidup ini dipermainkan Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika sudah diberikan dan yang mendapatkan, tapi kemudian tanggalkan itu, lepaskan itu, dan yang minta itu Allah yang telah memberikan. Dalam satu peristiwa yang dihadapi Abraham sangat tidak gampang dalam kedagingan kita. Kesenangan seolah harus berakhir dan mengalami kesedihan melihat anaknya dikorbankan pada korban bakaran, dan dia sendiri yang mengorbankan. Saya memang gak bisa membayangkan suasana itu Bapak Ibu Saudara. Betapa tidak mudahnya pergulatan batin Abraham mendengar perintah Allah mengorbankan anak tunggal. Sama halnya juga, silakan Bapak Ibu Saudara yang di rumah melihat kembali sebuah perjuangan hidup, apa yang sudah kita capai, kemudian kita harus lepaskan. Salah satunya adalah ketika saya secara pribadi memimpin sebuah pemakaman, melihat orang-orang yang ditinggalkan, yang berduka cita. Tentu itu bukan suasana yang bercanda. Air mata, bahkan mungkin dia bisa pingsan, dia lemas ketika melihat peti jenazah orang yang dicintai itu ditutup dengan tanah. Dia tidak akan bisa. Bahkan saya melihat ketika ada seorang bapak yang tinggalkan istrinya, meninggalkan dua anak yang masih bayi, dua anak yang masih balita. Anak pertamanya setahun kurang lebih, anak keduanya 2 bulan. Atau bahkan dalam bentuk banyak peristiwa ditinggalkan anak-anak yang masih butuh bimbingan seorang ibu. Apakah itu sinetron? Apakah itu bercanda? Tidak. Itu gak gampang, berat. Mungkin kalau bisa kita bisa nego dan marah, Tuhan jangan sekarang. Kita bisa punya alasan seorang ayah pada Tuhan akan anak-anaknya yang masih kecil ini, siapa yang ngurus, siapa yang memberikan ASI kalau dia harus memanggil. Jadi saya akan mengajak Anda, kita semua, bahwa pergumulan Abraham itu gak semudah kita membaca kisahnya dan berakhir pada sebuah prestasi.
Enggak itu. Walaupun yang kita mungkin alami enggak sebanding dengan kisahnya Abraham. Hal-hal yang berat yang kita dengar, yang memukul kita, yang membuat kita takut dan mungkin terancam, kita sangat gak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau kita sedang mengalami peristiwa yang biasa-biasa saja, aman-aman saja, semuanya mudah, semuanya baik, ya kita senyum-senyum saja. Dianggap berlebihan ngomong kayak begitu. Mungkin bagi Anda, Bapak Saudara yang biasa saja, gak ada punya masalah berat, santai begitu, ya pendengarnya mungkin datar-datar saja. Tapi di antara kehidupan kita, kebersamaan kita, ada orang yang mengalami yang mungkin hampir sama, pergulatan batinnya ditinggalkan, melepaskan orang yang dicintainya, seperti yang dialami Abraham. Bahkan seorang ibu yang anaknya sakit aja, yang melihatnya melas banget, anaknya diam, nggak bisa makan, nggak bisa nangis doang, itu kan nangis hati ibu itu. Malah kalau bisa dia mau bilang, Tuhan, biar ku gantikanlah anakku ini, aku yang sakit, anakku yang sembuh. Atau ada orang-orang yang mungkin tiba-tiba dia dihentikan pekerjaannya oleh karena pergumulan perusahaan atau kondisi yang ada, mungkin dia bisa menangis. Mau makan apa? Atau orang yang diputus hubungan dengan kekasihnya, udah mau nikah, sudah tunangan, diputus. Ya banyak macam, saya nggak mau mengurai persoalan-persoalan yang mungkin didramatisir yang berat begitu. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, ketika disebut Abraham sosok pribadi di mata Allah yang setia, itu nggak semudah kita menulis kata setia dan memimpikan sebagai hidup setia dalam diri kita. Tetapi mari bersama betapa tidak mudahnya sebuah prestasi setia di hadapan Allah itu. Dan maka dari itu butuh kesiapan kita. Persiapkan diri kita Bapak Ibu Saudara, karena Allah menunggu dan menanti kesetiaan hidup kita di hadapannya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita catat untuk membuat kita belajar setia kepada Allah secara khusus. Yang pertama, di saat kita menyembah Allah, di saat kita datang beribadah kepada Allah, maka yakinkan Anda menyukai itu. Gak terpaksa, gak disuruh-suruh. Yakinkan bahwa saya menyukai ini, saya menyembah Allah, saya datang beribadah, saya suka ini. Sebuah tindakan yang dilakukan atas dasar tidak disukai, maka itu hampa, tidak bertahan lama. Ada banyak orang mungkin kelihatan mengerjakan aktivitas tugas-tugasnya, tetapi apakah semua orang yang mengerjakan itu menyukai pekerjaannya itu, kegiatannya itu? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Maka yang bagian pertama ini ternyata sangat dasar. Apapun yang sedang kita lakukan, yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, sukai itu, sehingga tidak terpaksa Bapak Ibu Saudara. Bukankah setiap tokoh penemu pendiri sebuah produk atau karya itu, dia mengerjakan di awal oleh karena dia menyukai itu? Maka kadang-kala ada orang yang mungkin sekolahnya dalam bidang apa, setelah itu dia bekerja bidangnya lain. Mungkin dianggap sering menyukai bidang yang baru ini. Ya nggak salah. Ketimbang dipaksa dia nggak suka, akhirnya nggak jelas. Ini penting Bapak Ibu. Maka apapun
tanggung jawab kita, panggilan kita, khusus dalam sebuah pelayanan misalnya di gereja, penatua misalkan, pengurus atau komisi, aktivis gereja dan kepanitiaan, apapun bidang yang diminta Anda pilih dan lakukan, sukai itu. Ketahuan kok orang yang sukai atau tidak dalam kegiatannya. Dia nggak sejahtera. Malah mungkin dia akan bilang dalam sebuah pelayanan, nanti kita rotasi ya, kita gantian ya per 2 tahun. Alasannya kita mau coba bidang yang lain. Itu kebaca, bilang aja saya nggak suka. Tapi jujur, apakah dalam kehidupan ini kita bisa pilih-pilih sesuatu yang kita harus kerjakan? Mungkin awalnya bisa, tapi sebuah realita terkadang memaksa seseorang melakukan sesuatu yang awal dia nggak tahu dan nggak sukai, tapi harus menyukainya. Banting setir dalam bekerja oleh karena pandemi COVID-19. Banting kegiatan yang dia harus kerjakan untuk menjaga nafkah terjaga buat keluarga misalkan. Jadi menyukai itu kekuatan tersendiri dalam daya tahan yang dia kerjakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yakinkan apa yang Anda lakukan itu baik dan benar, tidak salah. Apa yang kita kerjakan kita bisa tahu ini benar nggak? Ini baik apa tidak? Ini salah apa tidak? Yakinkan kalau memang itu baik, sehingga lebih bersemangat lagi, walaupun mungkin berat. Menjaga misalkan orang yang kita kasihi sakit. Wah, kalau kita ditanya, baik nggak menjaga orang yang kita sayangi sedang sakit cukup lama? Kita pasti akan bisa menjawab, itu baik. Tapi mudahkah itu? Ya, kita bisa akui nggak semudah yang kita bayangkan. Tapi paling tidak semua kita, Bapak Ibu Saudara, mau katakan yang aku lakukan ini baik, ini benar. Kenapa? Sebab Allah menginginkan setiap hal yang kita kerjakan itu harus baik, bukan hal yang salah atau menyesatkan Bapak Ibu Saudara, atau yang menjahati Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Karena Allah menciptakan semua yang Dia ciptakan, Dia pandang itu baik. Maka kita bisa juga mengatakan yang sama. Yakinkan dalam diri kita yang kita kerjakan ini baik. Saya nggak katakan yakinkan yang kita kerjakan ini mudah. Enggak. Sampai bilang mudah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya akan ngajak para pelayan dan penatua komisi aktivis gereja dalam kehidupan bergereja. Ketika Anda diminta menjadi pelayan, misalkan sebagai penatua atau pengurus atau anggota panitia, seringkali nggak semua orang akan merespon yang sama. Saya mau, saya siap. Kenapa nggak semua orang sama seragam mengatakan siap? Sebab ada kecenderungan melihat mudah atau tidaknya dilakukan, dan ketemunya nggak gampang, nggak mudah, dengan membandingkan apa yang dia sedang kerjakan sekarang. Saya hargai itu. Karena memang kecenderungan kita melihat soal ketidakmudahan dan kemudahan dalam sebuah pilihan. Tetapi kalau kita tahu ini baik, ini benar, ini tidak salah, kenapa kita tolak, Bapak Ibu Saudara? Hanya karena tidak mudah. Bapak Ibu, saudara-saudara, melepaskan anak tunggal untuk berkorban mati buat manusia, apakah itu mudah? Tidak. Allah Bapa lakukan itu. Tetapi apakah itu baik buat kehidupan kita diselamatkan? Baik, benar, tidak salah.
Kita sampai bisa diselamatkan oleh karena apa yang Allah lakukan itu nggak mudah. Membiarkan anak kekasihnya, anak tunggalnya, Yesus Kristus menderita, mati, dihina luar biasa oleh manusia. Itu nggak mudah. Jadi sekarang jangan kita sok menjadi orang yang pilih-pilih, yang mudah, yang gampang dipilih, yang nggak gampang, yang sulit dihindari. Kalau memang itu baik, kenapa tidak? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menjadi setia di hadapan Allah. Jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar kata, kita ini kan hamba, abdi, ya, dalam kehidupan beragama kita kepada Allah. Allah itu Tuhan. Pertanyaannya, kita bisa nggak hidup sebagai abdi, sebagai hamba? Jadi sebutan hamba itu bukan hanya pada satu jenis pekerja tertentu, misalkan pelayan atau pendeta, ya, atau pemuka agama. Bukan. Hamba itu semua kita manusia, hamba Allah. Ya. Kita itu adalah abdi Allah. Tetapi hidupkan kita sebagai abdi Allah. Mari kita renungkan di sini. Oleh karena itu yang ketiga adalah untuk setia kepada Allah. Yakinkan bahwa kita ini betul-betul hidup untuk mengabdi. Mengabdi kepada Allah. Sebagai hamba Allah. Menyembah Allah. Menghormati Allah. Sebagai abdinya. Sebagai hambanya. Dengan begini Bapak Ibu Saudara, kita bukan seorang menjadi Tuhan yang bisa nego sama Allah. Ketika dia minta kita melakukan yang kita nggak suka, yang berat itu, maka kita bisa ngerti ya, kenapa Abraham ketika Allah kasih tahu, kamu korbankan anakku ya di bukit yang kutunjukkan, Abraham nggak berbantah, ayo aja. Ini memang saya agak apa ya, manusia hebat ini, keren banget, bisa melepaskan yang dia sukai sebagai harta miliknya, anak tunggalnya yang dirindukannya selama ini, begitu saja, hebat ini. Oh ternyata dalam dirinya dia menghayati dia hanya hamba, dan itu juga yang dibuat oleh Bunda Maria. Ketika mereka memberitahukan kabar akan keselamatan di dalam dirinya dengan kehadiran kelahiran seorang putra, Maria bilang, jadilah yang kau kehendaki, aku ini cuma hamba. Jadi aneh kalau ada orang yang marah-marah sama Tuhan akan realita, emosinya meluap kepada Allah, seolah Allah gak bisa ngatur hidupnya. Realita pandemi COVID-19 juga bisa ada banyak orang yang mungkin tertekan dan marah kepada Allah, selalu mengatakan, di mana engkau Allah? Di mana kuasamu? Tunjukkan kuasamu. Kenapa begini? Kenapa kami seperti ini? Mengalami yang tidak mudah. Ya ini hal yang gak gampang, tapi ini realita kehidupan beragama orang percaya juga. Jujur aja Bapak Ibu Saudara, siapa yang gak dalam doanya mungkin kita berkeluh kesah atas hal yang kita alami dan kondisi yang ada. Berapa banyak di antara kita gampang mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala persoalan hidupku. Kayaknya nggak gitu-gitu juga. Karena kita hamba, mengingatkan kita jaga sikap kita di hadapan Allah, jaga tutur kata kita dalam doa pun begitu. Kalau kepada orang yang kita hormati, kita menjaga tutur kata kita, kepada Allah lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Sampai ngambek, nggak lagi mau berdoa, nggak mau lagi baca Alkitab, nggak mau lagi ibadah, udahlah, mati-mati lagi. Kenapa? Kita siapa? Kita Tuhan, lebih daripada Allah. Di sini kita sadar sebagai manusia ciptaan Allah, kita harusnya menunjukkan kesetiaan kita. Kesetiaan yang mutlak, ini ngeri banget sebenarnya. Kesetiaan yang betul-betul mutlak yang kita lakukan. Bahkan sampai hal yang gak logis pun mungkin kita harus lakukan, seperti Abraham Bapak Ibu Saudara. Tetapi jujur juga saya harus katakan Bapak Ibu Saudara, firman Allah memberitahu kita,
Allah nggak segitunya seolah-olah memang punya niat untuk Abraham membunuh anaknya. Dan ternyata kalau kita baca jadi sebuah kisah hidup Abraham, endingnya, oh Allah menguji doa. Tapi bagi Abraham itu bukan ujian. Perhatikan ya, Abraham gak merasa dia sedang diuji oleh Allah. Mungkin saat ini kita mau bilang, sekarang nih kehidupan kita begini, oh Tuhan sedang menguji kita. Terus kalau memang begitu, apa sikap kita? Bingung juga kan? Mau ngapain ini? Abraham gak pernah membayangkan dan menganggap ini ujian. Tapi dalam bacaan kita endingnya memperlihatkan Allah menguji Abraham. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Dan saat ini pun jangan kita katakan apapun penderitaan kita, persoalan kita, kesulitan kita, pergumulan kita, oh ini ujian. Gak penting-penting banget itu diungkapkan. Bukan soal kita tahu ini ujian, tapi mari kita perlihatkan, masihkah kita setia kepada Dia di tengah yang kita bilang itu ujian. Justru jangan katakan oh ini ujian, tapi katakan ini sebuah kesempatan menunjukkan kesetiaan kepada Allah yang kusembah dengan segenap hati dan jiwa. Untuk apa? Akan melahirkan kesiapan mental kita, Bapak Ibu Saudara, dan bahkan kesungguhan kita dalam menghadirkan banyak cara untuk mengerjakan tugas kita, bahkan menapaki hari-hari esok dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang Allah sampaikan lewat kisah Abraham mau mengembalikan di mana kesetiaan kita kepada Dia yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi apa yang saya sampaikan dalam renungan ini tidak juga akan mengatakan maka hidup kita itu menyendiri, mengisolasi dari lingkungan sekitar kebersamaan yang ada. Tidak. Nggak usah dengan tampilan yang kesannya saleh, yang membuat orang mungkin simpati. Wah kerennya kamu seorang yang hebat, saleh dengan tampilan kamu. Bukan. Ingat, Alkitab mengatakan, ketika ada orang berkata, aku mengasihi Allah, tapi yang membenci saudaranya, itu pendusta. Bagaimana mungkin kita bilang saya mengasihi Allah yang gak kelihatan, tapi saudaranya yang kelihatan dia gak sayangi, Bapak Ibu Saudara? Itu pendusta. Jadi kalau kita melihat bicara kesetiaan kita kepada Allah, bukan hanya bersifat pribadi kita, ruang yang terbatas, kita hanya dengan Allah, tapi perlihatkan dalam sebuah dampak yang berguna kepada sekitar kita. Kan gak mungkin tadi kita menyebut tokoh-tokoh di atas, ya, penemu komputer, ya, Apple mereknya, ya, ini bukan promosi tapi itu kenyataannya. Nggak mungkin dia bilang ini buat saya pakai sendiri, ya, atau Microsoft, ini buat saya. Enggak. Itu akan dirasakan bermanfaat justru ketika orang banyak menikmatinya. Perlihatkan itu sehingga kesetiaan Anda kepada Allah, perlihatkan itu. Biarkan orang lain merasakannya. Maka mari Bapak Ibu, ketika kita tahu dalam ketidakmudahan kita setia, tetap kita melangkah dengan ketetapan iman kita. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 disebutkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan katakan semua yang kukerjakan dengan segala perjuangan dan pengorbanan sia-sia.
Jangan simpulkan sebelum kematianmu. Jangan buat kesimpulan sebelum Anda dinyatakan selesai dalam hidup ini. Prestasi Anda hadirkan setiap saat sebagai seorang beragama, seorang yang beriman, orang yang setia kepada Allah. Dan biarlah semua orang di sekitar Anda mengakui dan merasakan itu, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Tetaplah semangat dalam setiap panggilan yang Allah percayakan. Walaupun tidak mudah, tapi Tuhan akan menguatkan Anda. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Kuasa Karibatan dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari dalam dan negara yang menderita di bawah salib mati turun dalam kerajaan pada hari ketiga yang ke surga bersama Allah Bapa akan datang dari sana untuk menghakimi orang. Aku percaya kepada Roh Kudus, berjaya dosa, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup dari kekal. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi buat Bapak Ibu dan rekan sekalian yang mengikuti ibadah online di kediaman masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Thomas Raharjo Prihartono STH. Terima kasih Bapak Pendeta. Rokantoro pemain musik, persidi video, dan setiap kita yang terlibat dalam ibadah online pada pagi ini. Untuk bidang peribadahan dan pembinaan, diinformasikan kembali mengenai ibadah rumah tangga tetap dilaksanakan di hari Kamis pukul 19 secara online live melalui Facebook Bapak Pendeta Thomas Raharjo Prihartono, dan mohon agar setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat mengikuti ibadah KRT secara online. Diinformasikan kembali mengenai ibadah minggu dan kegiatan ibadah lainnya sesuai dengan surat edaran dari Majelis Sinode tanggal 27 Mei 2020 yang pada intinya menginformasikan bahwa untuk pelaksanaan kebaktian minggu dan kebaktian kegiatan-kegiatan lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing sampai dengan akhir Juni 2020. Dan sebagaimana anjuran di dalam surat Majelis Sinode tersebut bahwa kebijakan pemerintah daerah dapat berbeda-beda di setiap kota, dan Majelis Sinode mendorong Majelis Jemaat untuk berkoordinasi dengan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, maka GKP Keramat dalam hal ini masih menunggu evaluasi PSBB transisi dari Pemprov DKI pada akhir Juni ini, dan itu akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Jemaat untuk melakukan pembukaan kegiatan ibadah di gedung gereja, dan selanjutnya akan diinformasikan. Untuk bidang keesaan dan kesaksian, mari kita tetap bersama-sama mendukung dalam doa bagi anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, pergumulan, dan juga para lansia. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 28 Juli sampai 4 Juli, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 24 Juni sampai 4 Juli 2020. Dan nasi ulang tahun terambil dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai. Berita duka cita,
rumah Bapa di surga, Ibu Endang Wahyuningsi Sapasulu dalam usia 69 tahun pada hari Sabtu 20 Juni 2020 di rumah. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Minggu 21 Juni 2020 di TPU Gria Tugu Asri Depok. Dan Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan turut belasungkawa kepada keluarga yang tinggalkan, dan Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang tinggalkan. Diinformasikan juga bahwa ibadah syukur penghiburan di keluarga almarhum Memunah Trikin akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dan dimulai pukul 11.30 di kediaman. Bidang sarana dana, informasikan kembali untuk informasi PSDK untuk membayarkan secara reguler iuran wajibnya, dan Majelis Jemaat telah menyusun revisi atas peraturan PSDK yang inti revisi adalah mengenai penekanan syarat keanggotaan dan berakhirnya keanggotaan, dan Majelis Jemaat dan Komisi Kedukaan, terutama Komisi Kedukaan, masih dalam proses untuk sosialisasi atas revisi peraturan PSDK tersebut sebelum diberlakukan efektif Januari 2021. Jika memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi personil Komisi Kedukaan dan Unit Korbit Kedukaan di KP Kramat. Dan diinformasikan juga bahwa buku bunga sahabat sudah dapat mungkin diterima nanti melalui majelis jemaat di wilayahnya masing-masing. Informasi keuangan ada di dalam warta jemaat. Bapak Ibu bisa melihat dalam warta jemaat, dan bila memerlukan warta cetak bisa melalui majelis jemaat di wilayahnya masing-masing. Demikian warta selama sepekan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Allah di dalam kasih-Mu, agar kami mampu melangkah, bukan hanya memilih yang mudah, tapi sekalipun itu sulit. Kami percaya Tuhan menguatkan, memampukan kami, karena apa yang kami lakukan adalah baik. Kami sukai dan menyatakan sikap seorang hamba kepada-Mu, sehingga apapun yang kami sedang jalankan tidak hanya untuk diri kami, tapi untuk menjadi berkat, kesaksian iman kami pada banyak orang. Apapun pergumulan kami, apapun yang kami sedang perjuangkan, harapan-harapan kami, biarlah Tuhan yang terus membimbing dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kami tetap menjaga kesetiaan kepada Allah. Berkati hidup kami ya Allah untuk menjadi berkat, dan setiap hal yang kami lakukan baik dalam kehidupan berjemaat, bergereja, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, akan memperlihatkan sebuah harapan untuk kehidupan yang lebih baik, dan Tuhan juga yang akan menyempurnakan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersama mengucapkan doa yang wajarkan. Bapa kami dalam surga, teruslah datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami berhari, dalam kami yang bersyukur, benar-benar kami keselamatan, seperti kami juga bersalah kepada kami, dan janganlah percobaan. Lepaskanlah kami dari penyakit, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk kita memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang boleh kita terima dan kita rasakan. Buat jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur atau persembahan bulanan dan persembahan minggu,
bisa melakukannya melalui transfer ke bank BNI atau bank BCA. Dan bagi juga Bapak Ibu yang mungkin akan memberikan persembahan syukur tapi terkendala untuk transfer, bisa menghubungi majelis di wilayah terdekat. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, dengarlah nas Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Sementara persembahan diedarkan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 148, bait yang pertama dan bait yang kedua kita nyanyikan. Bapa dalam surga, inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang boleh menyatakan rasa syukur kami pada Engkau ya Tuhan pada saat ini. Banyak hal yang boleh kami rasakan, banyak hal yang boleh kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam keberadaan kami ya Tuhan, baik suka maupun duka, ajarlah kami untuk selalu menyatakan rasa syukur kami, khususnya pada saat ini ketika kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan Tuhan juga memberkati orang-orang yang mengelola atas keuangan ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat untuk tetap berdiri. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap hadirkanlah kesetiaan kepada Allah yang berdampak dalam kebersamaan. Amin. Kita akan pujian PKJ 183. Mari sebarkan Injil. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian
sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Yesus kekuatan hidupku.